Sam awalnya memiliki kehidupan yang bahagia dengan istrinya yang akan melahirkan. Dan perusahaannya secara bertahap bergerak ke arah yang positif. Tapi semuanya telah berubah, karena ia mengalami kecelakaan mobil yang tiba-tiba membuat Sam mengalami krisis. Dia terbangun dari koma dan mendapati dirinya berbagi kamar dengan seorang pria tua. Bangsal itu sunyi senyap. Sam menekan tombol darurat di tangannya tetapi tidak ada perawat yang datang. Dia melepaskan berbagai alat medis dari tubuhnya dan turun dari tempat tidur. Tapi kemudian ia menyadari bahwa orang di tempat tidur di sebelahnya telah pergi. Dan pada detik berikutnya pria tua itu menyerang ke arahnya dan menjatuhkannya ke tempat tidur. Sam berjuang meraih nampan dan memukul orang tua itu. Lalu dia bergegas ke pintu berteriak minta tolong. Tetapi orang tua itu menyerangnya lagi sehingga mereka pun bertarung di lorong. Sam mengambil dudukan untuk menjatuhkan orang tua itu tetapi berhasil disambar olehnya. Dengan putus asa, Sam menjatuhkan nampan dan mengambil pisau bedah dari lantai, lalu menikam orang tua itu berulang kali sampai dia akhirnya mati. Sam bangkit dan terus meminta bantuan, tetapi tidak ada yang menjawab. Anehnya, tubuh orang tua itu menghilang dan hanya menyisakan genangan darah di lantai. Sam mengambil pisau bedah dan kembali ke bangsal, dan ia pun menemukan orang tua itu kembali ke tempat tidurnya. Sam membuka lemari dan mengeluarkan teleponnya. Dan melihat bahwa di tempat itu tidak ada sinyal. Dengan panik dia mengenakan pakaiannya dan siap untuk melarikan diri. Tetapi seorang perawat berbadan gemuk tiba-tiba muncul menghalangi jalannya, dan mendesaknya untuk beristirahat di tempat tidur. Sam menjelaskan bahwa dia telah diserang, sambil menunjuk ke tempat tidur pria tua itu. Yang ternyata sekarang telah kosong. Perawat itu kemudian menghilang tanpa jejak dan membuat Sam semakin kefikiran. Dalam kekacauan ini, dia segera berlari ke lift, tetapi sebelum lift tiba di lantainya dia mendengar raungan marah. Yang ternyata pria tua itu dari belakang ingin menyerbu Sam dengan geraman mengancam. Hal ini membuat Sam takut dan membuatnya mengompol di celananya. Namun ketika pria tua itu mulai mendekat, untungnya pintu lift terbuka tepat pada waktunya. Sehingga Sam bisa melarikan diri. Namun tiba-tiba suara dentuman datang dari atas. Yang ternyata Sam telah diikuti oleh orang tua itu. Pria tua itu mengangkat lembaran logam untuk memperlihatkan wajahnya yang menakutkan. Lalu Sam tersandung saat keluar dari lift dan pingsan di tanah. Sam mencoba untuk pulih dari ketakutan yang hebat. Sementara itu seorang wanita terbaring di atas meja operasi yang akan dimasukkan obat anestesi. Saat kesadarannya mulai kabur, dia melihat bahwa dokter dan perawat tidak memiliki wajah. Wanita itu kemudian kehilangan kesadaran, dan ketika dia bangun lagi, dia telah sendirian. Dia mencoba untuk bangun dan pergi, tetapi ditahan oleh beberapa wanita seksi. Mereka mendekatinya dengan pisau bedah di tangan, yang membuat takut wanita itu. Ia berteriak dengan suara yang keras, Sam pun mendengar suara itu, lalu bergegas mengacungkan infus untuk menangkis serangannya. Namun naasnya dia berhasil ditusuk oleh salah satu wanita seksi itu. Sam menahan rasa sakitnya dan berhasil membuat wanita itu pingsan. Dua wanita lainnya mengangkat pisau bedah dan maju ke arah Sam. Saat itu juga, wanita yang berada di meja operasi mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Sam juga melarikan diri dari ruangan dengan menggunakan batang besi untuk menahan gagang pintu. Ia membawa wanita itu lebih dalam ke lorong dengan perasaan lega, karena akhirnya bertemu dengan orang yang normal. Namanya adalah Monica. Dan ingatan terakhirnya adalah saat ia dipersiapkan untuk dioperasi. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang terjadi di sini, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus segera pergi. Sam pergi ke resepsionis untuk menemukan telepon rumah, tetapi telepon itu tidak berfungsi. Lalu ia memberikan sebuah jas putih kepada Monica dan menyuruhnya untuk memakainya. Saat itu teriakan minta tolong datang dari kamar sebelah. Sam mengumpulkan keberaniannya untuk menyelidiki, dan menemukan seorang pria yang diborgol di tempat tidur, namanya adalah Carter. Dan dia dibawa ke rumah sakit setelah secara tidak sengaja tertembak oleh polisi. Sam segera membebaskan pria itu, lalu ketiganya mempersenjatai diri mereka dengan pisau bedah untuk perlindungan dan menuju ke lift. Tanpa diduga, trio Lady Killers muncul lagi untuk melenturkan tubuh seksi mereka. Mereka merangkak dengan cepat ke arah Sam dan teman-temannya. Menyadari tidak punya waktu untuk menunggu lift, Sam mendesak teman-temannya untuk berlari ke tangga.
Sementara dia menghalangi pintu yang memungkinkan dua orang lainnya untuk berlari ke depan. Segera salah satu dari wanita itu memecahkan kaca, dan Sam tidak punya pilihan selain berlari ke bawah. Sebuah tangan mengerikan tiba-tiba menangkapnya. Dan seorang petugas berseragam putih menarik Sam keluar dari tangga. Dia memperingatkan Sam untuk tidak turun ke bawah, atau dia tidak akan pernah bisa kembali lagi. Ketika petugas itu selesai berbicara, wajahnya menghilang dan membuat Sam ketakutan. Untungnya seorang wanita berambut hitam bernama Lily bergegas, mengetuk petugas hingga tersungkur. Lily kemudian mendorong Sam menjauh, dan mereka bertemu dengan seorang pria di kursi roda di tengah lorong. Lily menjelaskan bahwa dia harus membawa Sam ke bawah. Di sini baru terungkap bahwa Sam adalah seorang pecandu kerja yang egois, yang telah menyebabkan kecelakaan mobil saat mengirim SMS. Pria di kursi roda menolak untuk membiarkan Sam dibawa ke bawah. Karena percaya bahwa dia adalah orang baik yang pantas mendapatkan kesempatan kedua. Dari hal ini, dapat disimpulkan bahwa tubuh asli Sam masih disadarkan. Dan insiden yang sedang berlangsung hanyalah halusinasi saat hampir mati. Dan jika dia sampai di lantai dasar, dia mungkin akan mati untuk selamanya. Lily setuju untuk memberinya kesempatan lagi. Dan Sam mendapatkan kembali kesadarannya. Sam mengambil beberapa obat penghilang rasa sakit di dekatnya. Dia kemudian menelannya dan mengambil kapak untuk pergi. Sebelum dia bisa melangkah keluar dari ruangan, seorang perwira polisi telah menghentikannya. Petugas tidak yakin mengapa dia berada di rumah sakit. Sam menjelaskan bahwa dia bukan monster, dan sama-sama terperangkap di tempat itu. Petugas itu akhirnya rileks dan membiarkan Sam melihat keluar jendela. Ketika Sam membuka tirai dan melihat keluar jendela yang dilihatnya hanyalah kegelapan. Petugas mengatakan kepada Sam bahwa sebelum memasuki rumah sakit dia telah berada di sebuah toko untuk membeli donat. Pemilik toko telah mengisyaratkan bahwa ada pencuri berkerudung di belakang petugas. Setelah mendengar hal ini, petugas meraih pistolnya dan berbalik dan menemukan dua orang yang mengenakan hoodie. Dan salah satunya adalah Carter. Tapi sebelum petugas bisa menyelesaikan ceritanya, dia telah menghilang. Sam melihat sekeliling tetapi hanya melihat lorong kosong. Suara pria di kursi roda datang dari arah lorong. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Virgil. Sam mengira Virgil tampak normal dan ingin dia pergi bersama mereka. Namun Virgil sangat tenang dan menyarankan agar mereka pergi ke atap untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan sinyal. Sam berpikir itu ide yang bagus dan mendorong Virgil keluar bersama. Secara kebetulan Lily juga menyusul mereka, dia ternyata adalah seorang dokter di fasilitas tersebut. Ketika dia tidur siang di tempat kerja, rekan-rekannya dan pasiennya menghilang dan hanya menyisakan Virgil bertiga. Mereka menuju ke atap bersama, tetapi tidak sampai jauh sebelum bertemu dengan petugas. Lily menyarankan untuk menyerangnya. Tetapi Virgil mengatakan mereka harus mencoba berbicara terlebih dahulu. Sam menyuruh Lily untuk tetap diam, sementara dia mendekati petugas sendirian. Dia akan bertanya bagaimana mereka bisa pergi dari tempat ini. Kemudian dia melihat seorang anak berdiri di dekatnya sambil menunjuk ke langit-langit. Sam mendongak dan melihat lampu langit-langit berubah warna sebelum meledak. Anak itu kemudian berlari sambil berteriak minta tolong lalu menghilang di lorong. Lily bergegas untuk membantu Sam, dan ketika petugas itu melihat ini, dia menerjang Sam memperingatkannya untuk menjauh dari Lily, lalu dia pun mendorongnya ke lantai. Pada saat itu Virgil berguling di kursi rodanya, menyuruh petugas itu untuk melepaskan Sam. Petugas itu berbalik dan menyerbu ke arah Virgil. Sam tidak tega menonton dan mencoba menyelamatkan Virgil. Tetapi yang tersisa di lorong hanyalah kursi roda kosong. Kedua orang itu telah menghilang. Lily bergegas dan meraih Sam dan menariknya pergi. Keduanya bersembunyi di dalam lift dan dia mendesak Sam untuk tidak pergi ke atap. Segera setelah dia selesai berbicara, seorang petugas menyeretnya pergi. Dan detik berikutnya pintu lift tertutup dan suara tabrakan datang dari atas. Sam langsung bergegas keluar dari lift. Setelah keluar dia menghela nafas lega, dan melihat Monica yang telah muncul kembali. Dia berkata bahwa dia dan Carter telah mencarinya kemana-mana, tapi tidak bisa menemukan jalan keluar. Sam menolak untuk menyerah dan berjalan ke jendela dan menarik tirai. Lalu mendapati bahwa kegelapan di luar telah berubah menjadi tembok batu.
Pada saat itu suara lift tiba terdengar di telinga mereka berdua, mereka dengan cemas melihat ke atas dan melihat kepala petugas keluar, dan juga diikuti oleh Lily. Dari lift. Dengan gembira Sam memeluknya dan memperkenalkannya kepada Monica, tetapi suasana di antara kedua wanita itu tampak agak aneh. Tak lama kemudian Sheriff tiba di tempat kejadian dan menembakkan senjatanya ke pintu masuk, tetapi kacanya tetap tidak terluka. Carter juga bergegas setelah mendengar suara tembakan Sheriff. Lalu langsung menodongkan senjatanya ketika dia melihat Carter. Ia menuduhnya menyebabkan masalah di toko Swalan, yang membawanya ke rumah sakit. Carter tidak mundur dan malah menuduh Sheriff melakukan diskriminasi rasial dengan menunjukkan bahwa ada dua pria berkerudung. Tetapi dia telah menyerangnya terlebih dahulu. Meskipun pria kulit putih itu adalah pencuri yang sebenarnya. Sam melangkah di antara mereka dan mendesak mereka untuk fokus meninggalkan rumah sakit. Tetapi Sheriff yang tidak percaya pada Carter langsung menembaknya hingga mati. Dalam kekacauan itu, dia kemudian menoleh ke Lily yang bekerja di rumah sakit dan meminta agar dia menuntunnya ke pintu keluar. Lily menjelaskan bahwa dia baru saja masuk dan ini adalah pertama kalinya. Dia baru berada di rumah sakit ini, terlebih lagi dia tidak pernah melewati lobi. Dia menggunakan lift staff dari tempat parkir bawah tanah langsung menuju rumah sakit tanpa ada pilihan lain. Sheriff memutuskan untuk pergi ke garasi bawah tanah. Dia menekan tombol lift tetapi Sam menyadari bahwa kepala petugas itu telah menghilang dari lantai. Pada detik berikutnya, pintu lift terbuka dan Sheriff terseret ke dalam. Monica yang ketakutan berlari ke ruang sebelah. Lily mencoba menghentikan Sam untuk mengejarnya. Tetapi dia bertekad untuk menemukan Monica. Dia menghiburnya dengan menggunakan kata-katanya. Hingga akhirnya mereka bertiga pergi ke lift yang lain. Sam mendongak untuk memastikan bahwa pria tua aneh itu memang telah menghilang. Dia menekan tombol untuk lantai dasar dan mereka segera tiba di tempat tujuan. Lily mengatakan bahwa garasi parkir bawah tanah ada di depan. Tetapi Monica berjalan menuju sebuah ruangan di sampingnya. Di dalam mereka melihat beberapa mayat yang dibaringkan. Mungkin orang-orang ini tidak dapat melarikan diri dari rumah sakit, sehingga mereka meninggal di sini. Monica sepertinya memikirkan sesuatu dan dengan cepat membuka pakaiannya dan melepaskan perbannya. Dia menduga telah menjalani operasi pembesaran payudara, tetapi tidak ada sayatan di tubuhnya. Pada saat itu Sam menemukan telepon di dekatnya dan dengan cepat menelepon polisi. Kali ini panggilannya tersambung tetapi terputus sebelum dia bisa memberikan alamatnya. Semua mayat di ruangan itu duduk mereka yang telah meninggal, adalah korban dalam insiden penembakan di toko serba. Dan juga dalam kecelakaan mobil yang terjadi pada Sam. Sebelum ketiganya bisa memikirkan apa yang terjadi sebenarnya, Sheriff muncul di pintu. Dia mengaku telah membunuh monster lift dan kemudian menunjukkan kepada mereka bahwa luka tembakannya telah hilang. Hal-hal ini semakin aneh dan mereka perlu menemukan jawaban. Mereka berempat segera menuju ke garasi dengan Sheriff yang memimpin jalan. Tiba-tiba Carter muncul dari pintu keluar darurat dan langsung menyerbu Sheriff. Setelah pergulatan yang sengit, Sheriff membunuh Carter sekali lagi dan kemudian dia ditarik ke garasi di mana tubuh mereka langsung lenyap. Setelah menyaksikan semuanya, Sam menolak untuk pergi ke pintu keluar. Lily menyebutkan dia kemudian mengungkapkan cakar aneh, dan Sam menyadari bahwa dia juga salah satu monster. Dan tepat ketika mereka mencapai jalan buntu, Virgil tiba dengan kursi rodanya. Sam mengambil kesempatan untuk meraih Monica dan berlari, tetapi dia ditarik ke pintu keluar. Dia tidak mau mengambil risiko mengejarnya, dan malah mengikuti Virgil ke dalam lift. Namun lift ini tidak dapat membawa mereka ke atap, sehingga mereka harus pindah ke lift lain. Di tengah perjalanan, mereka berdua melewati sebuah bangsal di mana Sam mendengar suara tangisan bayi. Dia masuk ke dalam untuk memeriksa dan melihat istrinya sedang menggendong bayi mereka. Sam bertanya padanya bagaimana cara keluar dari tempat ini, dan dia berkata mereka perlu menemukan tempat dengan ada sinyal. Kemudian ilusi itu menghilang dan membuat Sam berpikir keras. Lalu ia pun membuka perbannya dan tidak menemukan luka di bawahnya. Dia bertanya pada Virgil siapa dia dan apa yang terjadi dengan rumah sakit itu. Virgil akhirnya mengaku bahwa dia dan Lily adalah pemandu yang bertanggung jawab untuk menuntun para pendatang baru ke tujuan mereka. Namun tujuan mereka berbeda. Yang satu ingin menyelamatkan orang sementara yang lain ingin membawa mereka pada kematian.
Dan untuk bertahan hidup, mereka harus segera sampai di atap rumah sakit. Lalu mereka menemukan lift lain, tetapi seorang gadis kecil menghalangi pintu masuk. Dan ternyata ia juga ingin meninggalkan rumah sakit. Sam menggandeng tangan gadis itu dan menuntunnya ke dalam lift bersama Virgil. Sam mengikuti dari belakang namun suara dari atas bergema lagi, dan pria tua yang gigih itu pun turun. Sam mendorongnya keluar dari lift dan menikamnya dengan pisau bedah. Dia kemudian menginstruksikan Virgil untuk membawa gadis itu menaiki tangga, dan ketika gadis itu masuk pria tua itu menerjang ke arah Sam. Menikamnya, dan mendorongnya ke lantai. Dalam keadaan kabur Sam melihat beberapa pasien dan perawat berbaju gemuk. Sejak awal dia meraih kaki Sam dan menyeretnya ke kamar rumah sakit. Selama ini istrinya muncul dan mendesaknya untuk tidak tersesat. Perawat berbaju gemuk tidak berhenti menariknya keluar dari kamar. Sam melihat tubuhnya sendiri terbaring di tempat tidur yang menerima perawatan darurat. Bola lampu yang meledak melambangkan Sam merasakan gelombang keputusasaan. Sam pun terselamatkan ketika Virgil melumpuhkan perawat itu dan mendorongnya. Untuk melakukan upaya terakhir Sam bergegas menuju tangga dengan kemenangan di depan mata, namun gadis kecil itu terlalu takut untuk bergerak. Sam mencoba menariknya, namun Lily menariknya juga. Dan mengungkapkan bahwa semua orang yang telah memasuki garasi telah meninggal. Sam tidak lagi tertipu, dia menyerbu ke atap dan membuka pintu. Dan mendorong gadis kecil itu ke arah cahaya. Pada saat itu dia menemukan bahwa teleponnya memiliki sinyal. Dia dengan cepat mengirim pesan kepada istrinya dan melangkah keluar pintu. Yang menunjukkan bahwa dia akhirnya disadarkan dari kematian.